Selamat pagi saudara pejuang pangan petani padi dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Kiranya senantiasa diberkati. Kalau melihat eh, padi seperti ini padi Rajasa 01, di mana benihnya kami ambil dari Aceh sana. Ini sebenarnya cukup lebat. Nah, bulir padinya cukup banyak. Ini hanya satu malai, ini cukup banyak. Ini cukup banyak juga ini. Ini terkenal dengan padi 1000 butir. Namun kalau kita hitung secara jujur ya mungkin kalau di daerah sini sekitar 250 sampai 400-an satu malai. Jadi masih jauh dari 1000. Nah, kemungkinan karena faktor alam yang kurang mendukung, karena ini jenis galur Aceh atau tanaman endemi yang sudah terbiasa ditanam di Aceh, namun ditanam di daerah ujung-ujung Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini mungkin belum bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, istilahnya beradaptasi begitu. Nah, sehingga mengakibatkan bulirnya masih kurang. Kemudian ditambah lagi dengan jumlah anakannya yang tidak begitu banyak, antara 7 sampai 15 saja, dan ini menyebabkan kemungkinan nanti produknya juga tidak bisa begitu maksimal gitu. Nah, namun kalau kita lihat bulirnya ini sebenarnya cukup besar juga, tetapi kalau saya bandingkan dengan IP32, apalagi IP32 jumbo gitu, ini besaran bulirnya itu masih kalah besar gitu. Besar. Nah, kalau panjangnya mungkin hampir sama dengan Inpari 32. Ini yang sudah kuning, ini juga masih tidak menunjukkan besarnya yang sebesar IP32. Jadi ada plus minusnya. Saya mencoba menanam padi Rajasa 01 atau yang terkenal dengan padi 1000 bulir ini di daerah kami ujung-ujung, karena memang kami suka coba-coba. Dan ini baru satu-satunya yang menanam padi Rajasa 01 di daerah saya. Jadi tetangga itu belum mengerti apa itu padi Rajasa 01. Nah, itu. Nah, jadi ini mungkin adaptasinya yang masih belum bisa maksimal kemungkinan. Nah, kalau dari segi pupuk memang kami sudah memperhitungkan secara jeli sekian luasan sekian meter persegi itu membutuhkan sekian kilogram nitrogen, ada fosfat, ada kaliumnya, sudah kami perhitungkan. Kemudian untuk pupuk daunnya pun kami sudah memperhitungkan, dan durasinya pun ya, jadi frekuensinya pun juga sudah kami coba untuk sesuaikan dengan kebutuhan daun. Namun ya itulah kemungkinan yang satu-satunya yang masih perlu diperjuangkan lagi adalah adaptasi terhadap lingkungan yang kemungkinan jauh sangat berbeda dengan situasi di Aceh sana. Apakah panas di Aceh atau panas di daerah Pabelan ujung Pabelan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah? Nah, itu tentu itu sangat mempengaruhi. Di samping itu, ini juga saya tanam di daerah yang
dekat dengan pepohonan, rimbun sekali dapur. Ada pohon-pohon bambu ini sekelilingnya itu sudah banyak sekali, sehingga ini mempengaruhi intensitas sinar matahari yang harusnya mengenai tumbuhan padi, tanaman padi. Namun sampai ini sudah jam sekian, sudah sampai jam berapa ini? Ini jam 8 lebih ya. Ini bagian atas itu yang berdekatan dengan pohon bambu itu sama sekali belum mendapat cahaya matahari. Yang mendapat cahaya matahari adalah yang di bagian bawah. Berbeda dengan yang di jauh sana, itu sudah 100% menerima cahaya matahari, sehingga padi mereka pun juga tampak lebat-lebat gitu. Ya, selamat berjuang para pejuang pangan tanaman padi. Kita mencukupi kebutuhan pangan kita sendiri dan terlebih juga terhadap tetangga, dan kalau bisa itu juga memperjuangkan ketahanan pangan tingkat nasional. Tuhan memberkati.